Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proses pembuatan aplikasi penjualan dengan menggunakan kode e-committer. Oke, setelah di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan penyimpanan data penjualan ke dalam database. Nah, di video kali ini kita akan membuat view data penjualannya, ya. Nah, di sini kan sebelumnya kan kita sudah membuat halaman data penjualannya juga ya, sebelum kita membuat form input data penjualannya. Nah, nanti si data penjualannya akan kita tampilkan di sini. Nah, berbeda dengan data master di video-video sebelumnya, datanya ditampilkan menggunakan data tabel sehingga otomatis data pencarian dan pencarian datanya sudah ada, kemudian pagination-nya pun sudah ada secara otomatis di data tabelnya. Nah, tapi di sini saya juga akan mengajarkan teman-teman semua bagaimana cara membuat pagination dengan library yang ada di kode igniternya. Kemudian nanti untuk proses pencariannya pun akan kita buat custom ya. Jadi kalau di data tabel kan agak susah ya untuk melakukan pencarian custom. Misalnya kita sediakan di sini form untuk pencarian nomor faktur, kemudian berdasarkan periode atau nama pelanggan. Nah, kita buat di sini. Atau misalnya kita pengen melakukan pencarian dengan ketiga kategori tersebut gitu, atau misalnya pengen per kategori tadi, misalnya pengen cari berdasarkan nomor faktur aja bisa, mau berdasarkan nama pelanggan aja bisa, atau mau per periode aja bisa, ataupun ketiganya langsung pun disatukan pencariannya bisa. Nah, sebelumnya kita bikin dulu, kita masuk lagi ke controller penjualannya. Di function index kita tambahkan data penjualan. Kemudian di sini kita panggil this model penjualan get data penjualan. Kita tampilkan dalam bentuk result ya. Jadi kita coba tampilkan dulu apa adanya datanya di dalam tabel ini. Nah, di sini kan get data penjualannya belum ada. Nah, di ini juga kita tambahkan variable data karena nantinya akan kita kirimkan ke view penjualannya ya. Kemudian, nah di sini get data penjualannya belum ada, kita buka model penjualannya, kita bikin metode get data penjualannya, function get data penjualan. Kemudian di sini kita bikin query-nya ya, this db select, kemudian di sini nomor faktur ya, kita akan menampilkan apa aja nomor faktur, misalnya kita kasih penjualan dan nomor faktur karena nanti kita akan kita akan joinkan juga dengan detail penjualannya ya, karena supaya kita tahu total dari penjualannya, dan kita juga akan joinkan juga dengan history bayar supaya kita tahu jumlah pembayarannya. Jadi nanti kecek ya apakah si transaksi tersebut sudah lunas atau belum. Kita kasih di sini penjualan no faktur, kemudian kita tampilkan tanggal transaksinya juga. Kemudian kita tampilkan kode pelanggannya, nama pelanggannya juga kita tampilkan. Terus jenis transaksi, dan di sini ada jatuh tempo ya, jatuh tempo, ID user, dan nama user, nama lengkap usernya ya, nama lengkap ya. Oke. From list db from penjualan, kemudian di sini this db where bukan this db where tapi this db join dulu ya, this db join karena kita mau menjoinkan beberapa tabel dari tabel penjualan. Yang pertama kita joinkan dulu ke tabel pelanggan ya, this db join pelanggan penjualan no faktur kode pelanggan sama dengan pelanggan kode
pelanggan. Kemudian kita joinkan juga ke users, ya, dimana penjualan.id user sama dengan users.id user. Oke. Kemudian kita coba return this dbget. Ya. Kita coba tampilkan dulu di view penjualannya. View penjualan, nah ini. Ya, kita bikin tbody di sini. Tbody, kemudian kita for each. Kita bikin variabel nomor dulu ya, sampai dengan 1. Baru for each variabel penjualan as variabel p contohnya. Kemudian di sini kita tutup dulu. Kita buka lagi PHP-nya, kita bikin variabel nomor plus, kemudian kita tutup lagi PHP-nya. Oke, baru kita looping di dalamnya ya. Looping datanya di dalam si for each ini. Kita pakai tr, td. Sini kita ecokan dulu variabel nomornya. Kemudian kita tampilkan no fakturnya ya. Coba reload. Oke, di sini ID user in field list is ambigu. Oke, karena kita menggunakan, nah di sini kan sama ya antara ID user yang di user dan di penjualan, jadi kita harus pilih salah satunya. Kita pilih yang di penjualan. Kita coba reload. Oke, di sini unexpected end of file line number 47 di view penjualan 47. Oke, ini ya. Oke, di sini kurang kurawal tutupnya. Kita coba reload lagi. Oke. Nah, di sini udah muncul nomor fakturnya. Kemudian kita tampilkan juga tanggal transaksinya. Setelah itu kode pelanggannya, nama pelanggan, terus jenis transaksinya, jatuh temponya, kemudian si kasirnya ya. Oke ya. Nah, di sini juga kita akan coba tampilkan untuk total penjualan ini ya. Nah, di sini kita coba tampilkan total penjualannya. Nah, kita tambahkan, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu satu kolom untuk tombol aksinya, untuk tombol hapus atau editnya nanti. Nah, sekarang kita coba tambahkan total penjualannya setelah jatuh tempo ya. Misalnya di sini kita kasih total penjualan. Kita kasih TD lagi. Nah, si total penjualan ini kan nantinya kita ambil dari summary yang ada di dalam penjualan detailnya. Jadi kita nanti akan buat fungsi sum ya untuk mentotalkan harga dari KPY berdasarkan nomor fakturnya. Nah, jadi kita bikin dulu view aja ya, bikin view di sini ya. Di dalam database-nya kita bikin sebuah view untuk melakukan sum terhadap harga dan KPY-nya ya berdasarkan atau di group by nomor fakturnya ya, yang nantinya kita coba joinkan dengan si tabel penjualannya. Oke, kita bikin view-nya. Nah, supaya lebih mudah untuk bikin view-nya, kita coba gunakan Navigate ya. Navigate. Jadi Navigate ini adalah aplikasi untuk remote database. Ya, untuk remote database. Nah, ini aplikasinya. Nah, jadi ini aplikasinya. Kemudian dengan Navigate ini ya. Nah, ini dengan Navigate ini teman-teman bisa mengolah database teman-teman semua
dalam satu aplikasi gitu ya. Karena di sini di connectionnya kalau kita lihat banyak sekali, ada MySQL, ada Postgre, ada Oracle, kemudian di sini ada MongoDB juga dan lain sebagainya sudah support. Jadi teman-teman bisa mengelola berbagai macam database dalam satu aplikasi dan tentunya lebih mudah ya di dalam pengoperasiannya dibandingkan dengan kita langsung mengelola di dalam PHP MyAdmin-nya langsung. Nah, di sini kita coba buka aja ya servernya, server database-nya. Di sini MySQL. Kemudian di sini ada database yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini maaf bukan ini. Kita close database. Oke. Nah, di sini tadi kan CI penjualan ya, database-nya namanya CI penjualan. Kemudian di sini udah ada tabel-tabel yang kita buat ya. Nah, di sini cara bikin tabel pun gampang. Kita tinggal klik kanan new tabel aja. Ya, di sini bisa kita masukkan field dan tipe datanya, kemudian panjangnya juga. Nah, ini bisa kalian explore sendiri untuk aplikasinya. Nah, tapi di sini kita akan coba buat view ya. Buat view-nya, jadi kita tinggal klik kanan saja, new view. Nah, di sini bisa kita gunakan view builder. Ya, misalnya kita tinggal pilih saja tabel mana yang akan kita joinkan. Misalnya nah, tapi di sini kita belum mau menjoinkan tabel ya. Jadi kita cuma bikin view untuk membuat summary atau fungsi sum terhadap ITY dan harga yang ada di dalam penjualan detail ini. Jadi kita tinggal bikin query aja di sini, select sum atau di sini no factor sudah. Oke, di sini nomor faktur ya. Select nomor faktur. Kemudian di sini kita buat fungsi summary, kita sum. Yang di sum itu adalah, kita lihat di penjualan detail adalah harga dikali KTY-nya ya. Jadi kita melakukan penjumlahan atau melakukan summary dari harga dikali KTY ini. As total penjualan misalnya. From penjualan, group by, no factor. Oke. Kita coba cek ya, kita coba running. Ini bisa kita running dengan cara menekan Ctrl R. Di sini ada angka unknown column, harga. Oke, kita bukan from penjualan ya, tapi from penjualan detail, maaf. Oke, kita coba reload lagi. Nah, di sini sudah ada summary-nya. Untuk nomor faktur ini total penjualannya segini, faktur 002 3 juta, untuk 003 2.400.000. Itu hasil dari summary yang dilakukan oleh query ini. Nah, sekarang kita akan save view-nya. Kita Ctrl S saja, kita bikin nama view-nya view detail penjualan atau view total penjualan aja ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kan view-nya udah jadi nih di sini. Nah, hasil view-nya itu adalah nomor faktur dan total penjualannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal joinkan saja di dalam model penjualannya. Kita dis db join view total penjualan. On penjualan no factor sama dengan view total penjualan no factor. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja di sini total penjualan. Oke, total penjualan ini dari mana? Dari field yang dihasilkan dari view-nya nih, kan ada ya total penjualan yang si field ini hasil dari summary atau fungsi sum harga dikali KTY atau quantity. Nah, sekarang kita bisa tampilkan total penjualannya di dalam view-nya di sini. Nah, kita gunakan number format ya. Oke, to
number format, variable P, total penjualan, 0. Kita coba reload, kemudian tapi sebelumnya kita posisikan dulu di sebelah kanan. Oke, kita reload. Kita loading, kita coba. Nah, ini udah muncul ya. Ini total penjualannya 300.000, 3 juta dan 2.400.000. Oke, kemudian di sini juga kita akan coba joinkan dengan history bayarnya ya. Jadi kita ketahuan kalau misalnya transaksinya kredit, ya jumlah penjualannya berapa, yang sudah dibayar berapa, nanti sisanya berapa. Jadi kelihatan apakah si transaksi tersebut sudah lunas atau belum. Jadi kita bikin view lagi ya, bikin view, new view. Nah, view-nya itu adalah melakukan summary terhadap field bayar yang ada di dalam history bayar. Kita bikin view-nya, select berarti no faktur, sum bayar as total bayar from history bayar group by no faktur. Oke, kita coba running, Ctrl R. Oke, di sini sudah ada hasilnya, nomor faktur tersebut, dan ini jumlah pembayaran yang dilakukannya. Kalau misalnya penjualannya kredit dan dicicil, itu mungkin nanti hasilnya bisa berbeda dengan total penjualannya. Tapi karena ini tunai semuanya, otomatis total yang dibayarkannya pun sudah sesuai dengan total penjualannya. Nah, kita save, kita kasih view total bayar. Oke, nah kita joinkan lagi. Di dalam model penjualannya kita buat join. Di sini view total bayar. Nah, di sini juga view total bayar. Kemudian kita tinggal tampilkan saja di sini total bayar. Dan di view-nya pun kita tinggal tambahkan total bayar. Kita Ctrl D aja, duplikat. Kita ganti fieldnya jadi total bayar. Oke, kita reload. Dan di sini sudah muncul total bayarnya. Oke, lanjutnya. Nah, di sini kita munculkan sisanya, sisa bayarnya, supaya nanti kedetek apakah si transaksi tersebut sudah lunas atau belum. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kita kasih di sini satu kolom lagi, sisa bayar. Oke, di sini berarti total penjualan dikurangi variable P total bayar. Nah, itu adalah sisa penjualannya, atau sisa bayarnya itu adalah total penjualan dikurangi total yang sudah dibayarkan. Kita coba reload. Nah, di sini sisa bayarnya 0 ya, karena memang jenis transaksinya tunai. Nah, kita coba jenis transaksi kredit ya. Kita tambah data, pilih nama pelanggannya, kemudian jenis transaksinya kredit, otomatis di sini jatuh temponya muncul. Kemudian kita pilih kode barangnya, misalnya monitor, kita beli 10, misal klik add. Nah, ini jumlahnya 15 juta. Kemudian kita klik simpan. Di sini sepertinya ada error. Kita coba back ya. Oke, ada error kalau untuk transaksi kredit. Kita cek model penjualannya. Kita cek ya, jika jenis transaksinya tunai, nah maka jalankan ini ya, kita kasih else saja. Nah, kita copyin bagian yang sukses. Jadi kalau misalnya bukan transaksi tunai, dia juga harus
meredirect ke input penjualan dengan mengirimkan pesan data berhasil disimpan. Oke, kita coba cek dulu di sini di penjualannya. Nah, di penjualannya sebenarnya udah masuk dan di penjualan detailnya pun sudah masuk sebenarnya. Tapi kenapa tidak muncul? Karena history bayarnya kan tidak ada ya, history bayarnya tidak masuk, jadi dia tidak tampil. Kenapa? Karena di prosesnya di dalam get data penjualan ini dia menggunakan inner join. Kalau inner join itu di antara dua tabelnya harus ada datanya. Nah, kita rubah yang inner join ini kita menjadi left join ya. Kita cuma tinggal tambahkan left aja di sini. Nah, sehingga ketika walaupun di dalam view total bayarnya tidak ada si data faktur tersebut, ya, faktur tersebut akan tetap tampil ya. Kita coba reload. Nah, oke, tampil ya untuk nomor faktur 004-nya. Kemudian total penjualannya 15 juta, total bayarnya 0, sisa bayarnya masih 15 juta. Nah, kita kasih keterangan satu lagi untuk lunas dan belum lunasnya ya. Kita kasih satu lagi keterangan di sini. Keterangan misalnya oke, di sini kita hapus. Kita kasih keterangannya if ya. If atau misalnya kita buat kondisionalnya di sini aja. If variabel total, kita simpan dulu dalam variabel, misalnya sisa bayar sama dengan total penjualan dikurangi total bayar. Kemudian kita bikin if sisa bayar sama dengan atau if sisa bayar lebih dari 0, maka variabel keterangan sama dengan belum lunas. Else variabel keterangan sama dengan lunas. Kita tinggal tampilkan di sini. Ini center aja. Coba variabel. Oke, kita coba reload. Oke ya, di sini udah ada muncul keterangannya lunas dan belum lunas. Nah, sekarang kita kasih badge ya. Kasih warna di sininya atau kasih background, misalnya kalau lunas hijau, kalau belum lunas merah. Kita kasih coba ya span, kita kasih kelas badge bg green, coba ya kita masukkan di sini, apakah bisa atau tidak. Oke, bisa ya. Nah, yang kita rubah nanti di sini kalau belum lunas harusnya merah. Jadi di sini kita di dalam kondisional sisa bayarnya kita kasih warna aja. PG red, BG green. Kalau sudah, kita tinggal ganti yang BG green ini dengan echo variable warna. Oke. Sekarang kita coba reload. Nah, maka untuk data yang belum lunas di sini keterangannya atau warnanya berubah menjadi merah ya. Oke. Dan langkah selanjutnya kita akan buat dulu di sini form pencariannya ya. Pencariannya kita akan bikin dulu. Nah, kita akan gunakan 3 kategori berdasarkan nomor faktur, nama pelanggan, dan periode. Jadi kita bikin dulu di atasnya, di atas tabelnya kita bikin
sebuah form, metodenya ke base URL tentunya ya, echo base URL, kemudian ke penjualan index. Nah, kemudian di dalam formnya kita masukkan field nomor fakturnya, kita copy aja dari input penjualan. Di sini ada nomor faktur kan beserta ikonnya, kita copy paste saja di sini. Nah, cuman untuk value-nya kita kosongkan, read only-nya kita hapus, udah ya. Kita coba reload dulu. Oke, di sini ada nomor faktur. Kemudian nomor faktur, nama pelanggan ya. Nama pelanggan kita copy lagi aja dari input pelanggan. Di sini ada nama pelanggan ya, kita copy paste, masukkan di sini. Supaya nggak lama ya, kita hapus bagian kode pelanggannya. Nah, untuk nama pelanggannya dibiarkan saja. Ini read only-nya kita hapus, kita reload lagi. Oke, pelanggannya sudah ada. Di sini kita ganti jadi nama pelanggan aja. Kemudian kita akan gunakan periode ya, periode. Nah, kita gunakan ini. Kita kasih row di sini, div row. Kemudian, nah, yang tanggal transaksinya kita copy dari sini, tanggal transaksi. Copy paste sini, kita kasih call MD dulu ya, div call MD6, kita simpan di dalam call MD6, jadi posisinya itu nanti horizontal. Kemudian di sini untuk name-nya dari kemudian kita tinggal copy paste saja dari call MD6 nya, kita simpan di bawahnya. Kemudian di sini untuk value-nya kita hapus saja. Ini kita ganti jadi sampai. Kemudian placeholder-nya kita rubah jadi sampai. Oke, kita coba reload lagi. Oke ya, di sini sudah ada. Cuman fat flicker-nya belum jalan. Jadi kita tambahkan fat flicker-nya. Kita copy paste saja bagian fat flicker ini. Kita copy paste di paling bawah. Kemudian di sini kita ganti jadi dari ya, dan satu lagi kita copy paste, satu lagi sampai. Coba reload. Oke, sekarang udah bagus tampilannya. Kita klik. Nah, ini udah jalan untuk tanggalnya ya. Sudah jalan. Sekarang kita tinggal membuat button pencariannya di sini. Jadi kita bikin button pencariannya di bawah formnya. Oke, di sini ya. Kita kasih button, untuk kita kasih div row atau div MB3 aja. Kemudian kita kasih MB itu margin button ya, buat teman-teman yang masih belum tahu. Kemudian kita kasih button tipenya submit. Kita kasih kelas BTN primary. Kemudian di sini kita kasih W100. Di sini kita kasih icon FA search, MR margin right 2. Di sini cari data. Coba reload. Oke, ini tombol cari datanya sudah muncul, tapi coba width 100 ya.
BTN primary width 100 kalau nggak salah, atau gini saya lupa. Nah seperti ini ya, jadi width 100% jadi widthnya 100% seperti ini. Supaya simetris saja. Kemudian nah sekarang kita akan buat pencariannya ya. Jadi ketika misalnya kita bisa isi hanya nomor fakturnya saja, kita bisa isi nama pelanggannya saja, ataupun kita bisa isi periodenya saja, ataupun kita bisa isi ketiga form ini untuk melakukan pencarian datanya. Oke, sekarang sebelumnya kita akan buat pagination-nya dulu ya. Buat pagination-nya dulu. Nah jadi di file bahan yang sudah saya sertakan di dalam link download di deskripsi itu ada file yang namanya pagination.txt ya di sini. Nah ini kode untuk membuat pagination-nya ya, karena kalau ditalar juga mungkin susah ya untuk menghafalnya gitu ya. Tapi sebenarnya untuk programming itu bukan hafalan ya, tapi pemahaman. Tapi supaya lebih cepat aja di dalam proses pengkodean, kita copy paste saja kodenya. Nah kita copy paste di controller penjualan di function index ya, sini. Oke, kita save dulu. Nah di sini kita butuh sebuah default parameter atau default variable, variable row no ya, row no sama dengan 0. Kemudian di sini, nah untuk row per page itu nanti adalah halaman, jumlah data yang akan ditampilkan per halamannya. Kemudian ini adalah jumlah barisnya. Nah di sini ada dua query yang akan kita buat. Di sini ada all count dan ada user record, atau misalnya kita ganti menjadi penjualan atau menjadi data penjualan aja ya, data penjualan. Kemudian di sini kita ganti jadi jumlah data ya. Nah di sini untuk mengecek jumlah data secara keseluruhan ya, data yang ada di dalam tabel penjualan yang nantinya akan dipecah ya, akan dipecah menjadi berapa halaman gitu yang akan dibuat nantinya. Kemudian di sini untuk get datanya itu adalah untuk menampilkan data si penjualannya. Jadi ini untuk sementara kita hapus dulu untuk si parameter-parameter yang ada di sini. Kita sisakan variabel row no dan row per page ya. Nah seperti ini. Kemudian kita ganti modelnya menjadi model penjualan. Kemudian di sini juga sama, model penjualan. Tadi itu berarti kita mengakses get data penjualan ya. Nah di sini get data penjualan count, artinya dia nanti akan menghitung jumlah data yang ada di dalam tabel penjualan. Di sini tampilkannya result. Oke. Untuk yang ini berarti kita hapus. Kemudian di sini kita ganti jadi penjualan, dan di sini user record-nya kita ganti menjadi data penjualan. Oke. Kemudian di sini kita ganti jadi jumlah data untuk total row-nya ya. Jumlah data. Ini biarkan row per page. Kemudian nah kita belum bikin get data penjualan count-nya. Nah, untuk di get data penjualannya pun di sini kita harus memasukkan parameter. Kita hapus dulu ya. Kita harus masukkan parameter di model penjualannya. Di sini variabel row no dan row per page. Seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan limit ya, this db
limit row no row per page seperti ini. Kemudian setelah kita buat, kita bikin untuk menghitung jumlah datanya, jumlah data secara keseluruhan, jadi kita nggak perlu pakai parameter ini. Nah, target data penjualan count, oke. Untuk kodenya sama tapi tanpa limit, oke. Oke ya, langkah selanjutnya kita coba reload. Oke, di sini error ya, variable pagination, karena kita belum meload si library pagination-nya. Kita buka autoload dulu, autoload.php. Nah, di library kita tambahkan pagination. Oke. Nah, sekarang kita coba reload lagi. Oke, sekarang tidak ada error, cuman datanya jadi tidak tampil ya. Datanya jadi tidak tampil. Kita coba cek dulu. Kita coba cek di sini di model penjualan ya. Kita coba cek echo jumlah data, apakah muncul atau tidak jumlah datanya. Coba reload. Oke, jumlah datanya sudah muncul. Kemudian kita coba vardam untuk data penjualan. Vardam. Oke, di sini 0 ya datanya. Kenapa 0? Di sini row nya sudah ada 0, row per page-nya get data penjualan. Kita coba cek dulu di get data penjualan. Di sini kita coba errorkan dulu ya. Kita coba error supaya kelihatan nanti query-nya. Coba reload. Nah, di sini query yang dibuat itu seperti ini. Oh, kebalik ya. Di sini bukan row per page-nya harusnya di sini. Kemudian row no-nya harusnya di sini. Coba reload. Ini 10. Oke, kita coba terus kita coba reload lagi ya. Jadi ini kita coba balik yang row per page-nya di awal dan row no-nya di sebelah kanan. Kita coba reload. Oke, datanya muncul ya. Datanya muncul. Kemudian, nah ini artinya itu tampilkan 10 halaman ya, tampilkan 10 data. Di sini di limit ya datanya 10 data kan, di controller penjualannya sudah kita setting untuk per halamannya itu atau row per page itu dia menampilkan 10 data. Nah, row no ini adalah halaman ya, di halaman keberapa gitu. Jadi tampilkan 10 data di halaman 1 misalnya. Kemudian tampilkan 10 data di halaman ke-2. Dari baris terakhir gitu ya. Jadi diambil dari baris terakhir misalnya kan untuk yang halaman pertama itu dia ngambil data dari baris ke-1 sampai 10. Nah, kemudian, di sini di halaman kedua otomatis dia akan ngambil dari data ke-11 gitu ya. Nah, dari data ke-11 sampai ke-20. Gitu. Oke, nah sekarang kita coba matikan dulu untuk perintah die-nya. Kita hapus, kita coba reload. Oke, datanya muncul ya, datanya muncul lagi. Kemudian kita tinggal tambahkan untuk menampilkan pagination-nya. Kita tinggal tambahkan di sini di view penjualannya di paling bawah kita kasih div. Sebentar. Kita kasih div ya di sini. Kemudian kita tampilkan si pagination-nya ya.
echo variable pagination. Variable pagination itu dari mana? Dari controller penjualan ya, dia mengirimkan data pagination berupa link ya, jadi berupa link pagination. Kita tinggal cetak saja di halaman view penjualannya. Kita coba reload. Nah, ini kenapa tidak ada? Karena datanya belum ada 10 ya, tidak lebih dari 10 karena datanya hanya ada 4, jadi pagination-nya tidak muncul. Nah, kalau kita rubah row per page-nya jadi 2, jadi satu halaman dia menampilkan 2 data, harusnya muncul pagination-nya. Nah, betul ya. Jadi muncul pagination-nya. Nah, di sini untuk linknya, nah ini kan dia arahnya ke surat jalan nih, salah nih. Ini ada ini tuh ya di kode program saya sebelumnya. Nah, kita rubah jadi penjualan indeks saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba reload. Kita klik halaman 2, nah otomatis dia data kedua gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kan di sini kalau kita lihat ketika kita pilih halaman 2, di sini dia nomornya balik lagi ke 1. Nah, supaya nggak balik lagi ke 1, di sini kita di view penjualannya, di variabel nomornya, kita tambahkan variabel row plus 1. Oke. Sekarang di baris kedua atau di halaman keduanya dia otomatis nomornya ketiga dan keempat. Oke ya, ini sudah jalan untuk pagination-nya. Sekarang kita tinggal buat untuk pencarian datanya ya. Nah, misalnya kita pengen cari data berdasarkan nomor faktur. Ini nanti kalian tinggal rubah aja untuk untuk row per page-nya ya, sesuai dengan keinginan kalian. Mau 10 per halaman, mau 20 data per halaman, itu tinggal rubah di variabel row per page-nya saja. Nah, sekarang kita coba gunakan pencarian atau kita fungsikan si pencarian ini. Nah, kita coba balik lagi ke si view penjualannya, ke form pencariannya. Di sini metodenya belum kita pasang ya di sini. Metode yang kita gunakan adalah metode post. Kemudian untuk buttonnya kita kasih nama, name, submit ya. Oke, kita coba reload. Nah, di sini datanya belum pencariannya masih belum jalan. Jadi kita coba, nah di sini di controller penjualannya kita coba melakukan pengecekan. Kalau misalnya if is set si tombol submit itu ditekan ya, jadi kalau tombol submit itu ditekan, maka variable no factor, misalnya variable no factor sama dengan this input post no factor. Kemudian nama pelanggan, this input post nama pelanggan. Kemudian dari this input post dari dan sampai this input post sampai. Nah, sebelumnya kita bikin inisialisasi dulu untuk variabel no factornya sama dengan kosong ya. Variabel nama pelanggan sama dengan kosong. Jadi kalau misalnya belum disubmit, otomatis si variabel no factor itu isinya kosong ya. Dari sama dengan kosong, kemudian sampai sama dengan kosong. Kemudian kita coba kirimkan dulu. Kita coba kirimkan dulu datanya ya ke view-nya ya. Jadi kita di sini kasih variabel data no factor sama dengan variabel no factor data nama pelanggan sama dengan nama pelanggan, variabel data dari
sama dengan variabel dari data sampai sama dengan variabel sampai. Oke ya. Nah, kemudian kita coba tampilkan si nomor faktur ini di formnya masing-masing atau di text fieldnya masing-masing. Nah, di sini kita kasih value, kita cetak echo variable nomor faktur, kita pastekan saja di sini, kita copy paste nama pelanggan, kemudian di sini dari, dan di sini kita kasih value sampai. Jadi si form ini nanti isinya itu adalah sesuai dengan apa yang kita cari. Misalnya kalau kita tulis di sini Adam, otomatis ketika di search si value dari si nama pelanggan ini dia jadi Adam gitu ya, tetap jangan kosong gitu kan. Kalau misalnya ini kan masih kosong ya, kalau misalnya kita tulis di sini nomor faktur ini, namanya ini, ketika di submit ya bakal nah kalau misalnya di sininya belum kita setting ya, nah kalau di sini masih belum kita setting, nah ketika di submit maka datanya akan kosong lagi gitu. Makanya di sini kita setting gitu. Kalau misalnya default value-nya itu nomor faktur itu kosong, tapi kalau misalnya submitnya ditekan ya, submitnya ditekan, maka si nomor faktur itu berubah jadi nilainya itu sesuai dengan apa yang kita inputkan gitu ya. Oke. Nah, tapi untuk kalau gini aja juga masih masalah gitu. Masalahnya ketika misalnya ini kan misalnya kita tulis nih di sini nomor fakturnya SS, nama pelanggannya ada Mabdia. Kemudian kita cari di sini oke, datanya masih muncul ya. Tapi kalau misalnya kita ke halaman lain gitu ya, kemudian kita balik lagi ke sini, nah ya kan datanya kosong ya, datanya kosong lagi. Atau misalnya ketika kita tulis di sini nomor faktur, cari nama pelanggan Adam, kita cari oke, di sini datanya udah muncul ya, atau data yang kita carinya sudah masuk ke dalam value dari masing-masing formnya. Tapi kalau misalnya kita pindah ke halaman 2, nah si data pencariannya kosong lagi. Nah, untuk mengatasi tersebut kita akan simpan si data-data ini ke dalam session gitu ya, supaya tidak hilang nanti ketika pindah-pindah halaman, sessionnya masih ada gitu ya. Nah, jadi kita daftarin aja ke session gitu ya, masukin ke dalam session. Caranya kita bikin aja variable data di sini sama dengan array, sama aja ketika kita login ya. Ketika kita login kita mendaftarkan beberapa data ke dalam session. Nah, sama ini juga caranya. Misalnya kita bikin session no faktur, value-nya kita isi dengan no faktur. Nama pelanggan kita isi dengan nama pelanggan. Session dari kita juga isi dengan variable dari. Kemudian session sampai kita isi dengan variable sampai. Oke. Kemudian kita daftarkan si data ini ke dalam session. Caranya kita gunakan perintah di session set user data variable data. Nah, jadi si data ini udah masuk ke dalam session. Ketika di submit ya, datanya ditangkap dan dimasukkan ke dalam variabel, kemudian didaftarkan ke dalam session. Oke. Nah, sekarang di sini kalau misalnya datanya nggak disubmit gitu kan, kalau misalnya tombolnya nggak disubmit seperti tadi misalnya kan, ketika kita cari data di sini SS misalnya, ketika cari ini masih munculnya di sini. Tapi ketika kita klik halaman 2 kan kita nggak menekan tombol cari data ini kan, nah otomatis dia hilang gitu kan si value-nya, karena kita tidak menekan. Jadi si value itu akan muncul kalau si tombolnya ditekan saja. Nah, karena sekarang si data ini sudah ada di dalam session, nah kita tinggal else di sini. Kalau misalnya gak nekan submit, kita cek nih sessionnya. Kalau sessionnya if this session
user data no factor. Nah, kalau session no factornya tidak sama dengan 0, ya, kalau misal tidak sama dengan kosong, jadi sessionnya ada gitu ya. Jadi si data sessionnya itu ada, session no factornya itu ada, maka si variable no factor itu isinya adalah this session user data no factor. Nah, sekarang kita coba dulu deh. Kita coba dulu ya. Ini yang no factor nih. Jadi kalau misal kan udah didaftarin di session ya si nomor fakturnya. Jadi walaupun kita tidak menekan tombol cari datanya, nah yang kita gunakan adalah si session nomor fakturnya. Kita coba reload. Nah, oke ya, kita pindah halaman. Nah, tetap si value pencariannya itu tetap muncul. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk nama pelanggan, dari, dan sampai. Kita copy paste saja di sini. Kita cek session nama pelanggan. Kalau misalnya nama pelanggannya tidak sama dengan kosong atau tidak sama dengan 0, maka si variabel nama pelanggan ini diisi dengan session. Nah, oke, kita copy paste lagi. Oke ya. Sekarang kita coba reload. Nah, kita coba misalnya ketik Adam, kita cari, kita pindah halaman. Oke, si value-nya tetap muncul. Kemudian kita coba tanggal periodenya, kita cari, kita pindah halaman. Nah, ini sampainya belum muncul ya. Sampainya nggak muncul, kenapa? Karena di sini variabelnya masih dari. Kita coba ganti jadi variabel sampai. Oke, kita reload lagi. Harusnya muncul. Oke, udah. Nah, sekarang kan udah ya untuk pencarian si form pencariannya, untuk validasinya udah. Nah, sekarang kita lakukan atau kita terapkan ke dalam query-nya gitu ya. Jadi si value-value ini kita akan masukkan ke dalam query sebagai pencarian datanya gitu ya. Jadi kita masukin aja di sini variable no factor, nama pelanggan, dari, dan sampai. Kemudian di sini juga kita masukin parameter yang sama ya. Setelah raw per page kita tambahkan parameter pencariannya. Nah, kemudian di model kita juga masukin parameter pencariannya, begitupun dengan di penjualan count-nya. Nah, kita tinggal kasih if aja. If kalau no fakturnya kosong ya. Kalau no fakturnya tidak sama dengan kosong, kita tinggal tambahkan this db where no factor atau penjualan no factor sama dengan variabel no factor. Begitupun dengan yang lainnya. Jadi cek dulu nih, kalau nomor fakturnya nggak kosong, tambahin si query this db where ini. Kemudian kita cek nama pelanggan. Nama pelanggan ya, nama pelanggan. Kita pakai like ya, bukan where, this db like. Kalau where itu nilainya harus sama. Kalau like itu jadi yang punya nilai atau kata tersebut gitu ya, itu tetap ditampilkan. Misalnya kan nama lengkapnya kan Adam Abdi nih, tapi kita cuma ngetikin Adam doang, nanti akan muncul data pelanggan yang namanya Adam semuanya, yang ada Adamnya gitu. Kemudian di sini kita kasih nama pelanggan tentunya. Nah, untuk periode kita isi seperti ini. Kalau misalnya darinya tidak sama dengan kosong, maka kita cari tanggal transaksi yang lebih dari variabel dari. Kemudian begitu dengan sampai. Nah, kita cari transaksi yang kurang dari si tanggal akhirnya. Nah, si tanggal variabel sampai. Kita copy paste saja ini ke bawah.
sekarang kita coba reload. Nah, sekarang kan nggak muncul ya. Kenapa? Karena si pencarian di sini kan dia mencari nomor faktur SS dengan nama pelanggan Adam periode 1 Desember sampai 31 Desember. Sekarang coba kita hapus nomor fakturnya, kita cari data. Nah, di sini muncul ya data Adam. Kalau misalnya kita cari nama Wawan, ini nggak akan ada, ya kan? Kalau misalnya Adam, ini ada. Nah, kalau misalnya kita cari transaksi tanggal November, kan nggak ada ya. Walaupun di sini ada Adam, tapi dia nggak ada transaksi di tanggal 1 sampai tanggal 30 November. Maka dia nggak muncul datanya, gitu ya. Jadi pencariannya sudah berhasil dan menggunakan pagination juga. Oke, itu aja mungkin di video kali ini tentang pagination dan pencarian data menggunakan library pagination dan buat custom search untuk data penjualan. Untuk video tutorial selanjutnya ya ada di next video. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.